Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia senantiasa hidup beriringan dengan fitnah, ujian atau cobaan. Bahkan sampai ia meninggal, dan terkadang hidupnya berakhir dengan husnul khatimah atau berakhir dengan baik. Juga terkadang ada orang yang dia menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah atau berakhir dengan yang buruk. Dan seperti itulah juga manusia menghadapi fitnah atau ujian sampai dia di dalam kuburnya. Jika diletakkan di dalam kuburnya, dia juga diuji dengan pertanyaan malaikat, yaitu dengan fitnah kubur. Dan seterusnya ujian itu akan kita dapati sampai di yaumul hisab, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia senantiasa hidup dengan fitnah, ujian dan cobaan sampai detik-detik akhir kehidupannya. Maka perkara ini perlu mendapatkan perhatian, sebab fitnah atau ujian ini sangatlah dahsyat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut, kematian, dan juga wal hayat, juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu akan menguji di antara kita yang paling baik amalnya. Dan ujian itu dimulai bisa mungkin ketika kita tadi bangun tidur. Akankah kita lulus ujian? Misalnya ketika bangun tidur, sudahkah kita ingat dan mensyukuri nikmat Allah yang berupa tidur itu? Dengan ketika kita bangun tidur, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, dan Dia Allah telah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan alhamdulillah hadirin yang berbahagia, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di majelis Jumat yang berbahagia ini.
Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, pastilah kita termasuk orang-orang yang tersesat dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini, ketaatan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berbangga dengan kebaikan kita, ketaatan kita, karena semua itu adalah datangnya dari Allah, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, orang di sekitar kita, mereka jauh dari Allah, mereka bermaksiat pada Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian hidup kita semua. Lalu mungkin di antara kita diuji dengan pekerjaan. Misalnya di antara kita mungkin ada yang berprofesi sebagai pedagang. Maka ketika kita menjadi pedagang atau berbisnis, maka yakinlah, tanamkan di dalam hati nurani kita, di dalam kalbu kita, bahwa Allah lah yang mendatangkan pembeli sehingga kita mendapatkan rezeki. Bukan dengan berdagang atau bisnis kita itu yang memberikan rezeki, tapi Allah lah yang mendatangkan atau memberikan kepada kita rezeki asbab lewat bisnis kita. Di antara mungkin ada yang berprofesi sebagai seorang atau petani, maka ketika kita jadi petani, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkanlah dalam diri kita, dalam hati nurani kita, bahwa Allah adalah Allah yang menumbuhkan apa yang setiap kita tanam. Jadi yakinkan dalam hati kita bahwa kita bisa panen itu karena Allah yang memberikan tumbuhan itu bisa mendatangkan hasil. Bahwa buah itu bukan datang dari daun datang dari ranting-ranting, datang dari batang-batang, datang dari pohon, dan pohon datang dari akar datang dari tanah. Tidak, buah atau hasil panen itu tidak datang dari tanah, tapi kita hanya menanam, Allah lah yang menumbuhkan, dan akhirnya kita bisa memanennya. Maka itu adalah perlu kita syukuri, dan itu adalah ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang punya jabatan kekuasaan, maka itu adalah ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari jabatan atau kekuasaan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan kalian, dan seseorang penguasa akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dipimpinnya. Mungkin di antara tetangga kita, teman kita, saudara kita ada yang sakit, maka sakit itu juga ujian. Jangan sampai sakit itu malah menjadikan jauh dari Allah, tapi sakit itu menjadikan asbab harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkanlah ketika kita berobat, bukan dokter itu yang menyembuhkan, Allah lah yang menyembuhkan asbab kita berobat itu. Karena betapa banyak orang yang sakitnya sama, tapi ada yang disembuhkan oleh Allah sakitnya itu, pun ada yang dengan sakitnya itu ia mati sebab sakitnya itu. Maka yakinkan dalam diri kita ketika kita berobat, ketika kita pergi ke dokter ataupun kemanapun kita berusaha untuk sembuh, maka hakikatnya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beberapa tafsiran mengenai ayat ini, surat Al-Mulk ayat 2 ini. Yang pertama adalah
Yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah siapakah yang paling baik amalnya di antara kita, dan nanti masing-masing di antara kita pun akan dibalas sesuai apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah siapakah yang paling banyak mengingat kematian dan paling takut dengan kematian. Yang ketiga adalah siapakah yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan dan bersikap warok atau berhati-hati dari perkara yang subhat apalagi yang haram. Yang keempat adalah siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalnya. Amalan tidak akan diterima sampai seseorang itu dia mempunyai sifat mukhlis atau ikhlas. Dan ikhlas itu sangat mudah, bukan suatu perkara yang rumit dan sulit. Ikhlas adalah beramal baik terus, berbuat baik terus menerus, berbuat baik sampai kita meyakini bahwa kita bukan yang berbuat baik, tapi Allah lah yang menjadikan kita mudah untuk berbuat baik. Maka disitulah letak ikhlas. Tidak bersandar kepada amal kebaikan kita, tapi kita sandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Yang kelima adalah siapa yang lebih zuhud dan menjauhi kesenangan duniawi. Ini adalah pendapat dari Imam Hasan Al-Basri. Sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah tidak menuntut banyak kuantitas amalan, namun kualitas amalan kita. Di dalam ayat Al-Mulk ayat 2 ini adalah supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Di situ tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalnya, namun dikatakan siapa yang paling baik amalnya, sehingga dituntut ketika kita beramal kebaikan, beramal atau beribadah adalah kualitasnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kuantitasnya. Juga tidak dikatakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan asdaku amala, bukan yang paling benar amalnya. Jadi jangan ketika kita merasa kita paling soleh, kita paling benar, yang paham yang lain adalah salah. Bukan, tapi yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas, yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita termasuk hamba-hamba Allah yang lulus dengan ujian-ujian keimanan itu, dan termasuk kita digolongkan oleh hamba-hamba Allah yang paling baik amalnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu